Jadi saya share, ibu-ibu saya lagi di Jambi nih, mau pulang ke Jakarta lagi di pasar. Ibu-ibu mau pesen apa? Saya liatin lah yang ada di pasar itu apa, gitu kan, pasar tradisional. Dan ramai tuh kan di grup saya juga ada ibu-ibu menteri kan. Wah, Mbak Ratu itu ada jengkol, saya pesen jengkol ya. Saya bilang, kenapa Bu? Di Jakarta susah nyarinya. Jangan lupa bahagia. Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Andika. Pada saat ini kita sedang dilanda oleh virus corona, tapi tidak menyebabkan kita menjadi kreativitas menjadi turun, tapi harusnya meningkat. Pada hari ini, kebetulan hari yang sangat cerah ini, saya pakai baju yang cerah juga. Kita akan bertemu sama seorang wanita yang sangat menginspirasi, sangat tangguh, profesional, dan kita lihat saja. Sekarang kita sudah berada di depan rumahnya. Kita masuk ke rumahnya. Pakai masker dulu. 2 lapis. Yuk. Assalamualaikum. Wah, ini dia Ratu Munawaroh. Wih, luar biasa sehat. Ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik. Iya, yang paling tinggi itu sehat. Iya, betul. Setelah sehat, baru kita bisa bekerja dan bisa bertemu dengan Bisa berkarya. Bagaimana tanggapan Ibu soal aktivitasnya mulai dibatasi nih? Jadi di rumah aja nih ya, Bu? Benar, lebih memilih untuk di rumah ya. Sangat dibatasi dan ketika harus memang keluar juga itu untuk urusan yang memang betul-betul saya harus keluar gitu ya. Karena ya terus terang itulah salah satu bentuk rasa peduli kita juga terhadap sesama, bukan hanya karena kita tidak mau ditulari oleh orang lain, tapi jangan juga kita menulari orang lain gitu kan. Jadi memang apa yang telah disarankan oleh pemerintah bagi saya itu sudah sangat baik, dan ayo kita patuhi bersama lah ya. Kan kita juga saya rasa sudah 1,5 tahun ini capek, jenuh, itu sudah sangat-sangat dimaklumi, seluruh dunia pun merasakan itu. Tapi kan yang namanya sabar itu tidak boleh berbatas dan tidak cukup dengan sabar, harus ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, Ibu kan selain di Jambi juga ada rumah di Jakarta. Betul juga putri-putri kita di Jakarta. Jadi gimana nih komunikasinya? Kan nggak mungkin dong seminggu sekali pulang ke Jakarta gitu. Jadi ya memang komunikasi setiap hari lewat video call dan lain-lain sebagainya gitu ya. Alhamdulillah anak-anak juga di sana memang sama prinsipnya, bahwa mereka keluar hanya untuk urusan yang sangat urgen. Mereka kebetulan juga selain kuliah juga bekerja. Jadi memang pekerjaannya juga ya WFH juga sama gitu. Saya memang izinkan mereka untuk bekerja karena saya mengharapkan anak-anak saya menjadi anak-anak yang belajar mandiri sejak kecil. Apa dulu kalau boleh tahu? Alhamdulillah sih berkaitan dengan memang studi mereka di kampus ya, di bidang new media, desain grafis, seperti itu. Kebetulan yang kecil ini dapat 2 proyek. Satu proyek itu ada semacam sebuah lembaga swadaya masyarakat dari Amerika. Yang satu lagi ada sebuah proyek di Papua, kurang lebih kayak gitu. Saya tidak terlalu tahu persis apa, cuma dia cerita adik dapat, maksudnya apa yang dia propose itu ternyata di tim di kantornya sama bosnya yang setuju yang dia propose gitu. Ya saya ikut bangga sebagai seorang ibu, artinya ya mulai dari hal kecil lah, memang belum sebuah company yang besar, tapi saya melihat saya tidak memandang dari situnya, tapi bagaimana karena kebetulan yang bekerja juga teman-teman yang seusiaan seperti itu.
saya melihat wah ini anak-anak hebat gitu yang memang mereka punya visi misi dalam hidupnya, dan saya sangat mengharapkan anak-anak saya tumbuh di lingkungan yang seperti itu, punya jiwa pejuang ya. Waduh, itu artinya kecil-kecil punya karya, sudah menghasilkan pula. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Saya tekankan sama anak-anak jangan melihat dari besar kecilnya gaji dulu, tapi lihat apakah lingkungan kantor tempat dia bekerja itu menumbuhkan daya kreativitas. Lingkungan tempat bekerjanya adalah memang teman-temannya yang tidak toksis, tapi betul-betul saling mensupport gitu kan, saling. Mungkin karena saya juga seorang muslim, temennya suka ngingetin sholat juga, gitu kan, seperti itu juga sih. Alhamdulillah. Mungkin sehat ya Bu ya, anak-anak ya? Alhamdulillah, doanya. Karena pasti seorang ibu yang di sangat jauh itu pasti sangat kekhawatiran, apalagi mohon maaf di daerah Jawa itu sekarang lagi ada pengetatan betul begitu kan, berarti kalau ibunya di Jambi berarti pengetatannya juga harus jangan mau kemana, mau kemana gitu, jadi pasti akan sangat ketat sekali kan ke depannya. Nah, kebetulan anak-anak juga lebih aware juga, kayak misalnya mereka paham bilang, dia saya sengaja tanya, kok belum, mereka bilang saya harus beli sayur gitu, kok belum beli, wah takut mah ya katanya, kayak minta tolong aplikasi beli sayur juga, dan apalagi yang kecil tuh sangat aware. Dulu kan pemerintah belum saranin 2 masker, waktu di sana dia sudah 2 masker duluan gitu, lebih sudah protektif duluan ya. Berarti tema besar COVID ini kan membuat kita di rumah aja nih. Saya sangat mantan sekali Facebooknya Ibu Ratu Munawarah. Nah ini Ratu Munawarah langsung jadi adminnya langsung gitu ya, bukan orang lain, bukan asistennya, bukan staffnya, langsung orangnya. Dan saya pernah komentar dan langsung dijawab, ini luar biasa. Saya ingin tanya sama Bu Ratu, itu kan ada sekali-sekali memberikan komentar, status, dan juga mengendorse barang. Seorang Bu Ratu Munawarah berapa nih tarifnya untuk endorse satu barang Bu? Saya tidak memasang tarif apapun ya, semua tanpa biaya. Gratis? Iya, gratis. Wow. Jadi semata-mata hanya persahabatan saja, bahwa bagi saya semua masyarakat Jambi itu adalah saudara saya, sahabat saya yang dalam suka dan duka kita harus bersama-sama ya. Saya tidak memandang, mohon maaf, misalnya dalam kacamata politik bahwa itu berseberangan secara politik, sama sekali nggak pernah ada. Jadi siapapun yang minta tolong, Bu, tolong promosiin, apalagi itu UMKM, saya dengan senang hati. Selagi itu produknya halal, saya tentu akan menolak jika produknya produk yang tidak halal seperti itu. Mengira-ngira saja, sudah berapa produk yang minta Ibu endorse? Puluhan. Apalagi puluhan itu kalau ibarat artis kan, kalau kayak di YouTube itu bisa jutaan sebenarnya kalau mengendorse. Tapi alhamdulillah seorang Ibu Ratu, sebenarnya kita sangat menginginkan tokoh mendukung karya pemuda Jambi, masyarakat Jambi, sesederhana apapun gitu. Itu ternyata kan mulainya dari garasi. Alibaba itu mulainya dari sebuah ruangan kecil gitu. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil seperti itu. Dan maksudnya saya juga punya sebuah pengalaman yang saya sangat berkaca dari itu dan mengencourage diri saya sendiri, karena saya pun masih dalam tahap belajar. Saya mendengar cerita almarhum bapak mertua saya, Bapak Nurdin Hamzah. Itu kan beliau saat beliau ada, itu konon kabarnya beliau itu adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Betul. Dan ketika saya mendapat cerita dari ibu mertua saya, almarhumah Ibu Hasanah, ternyata itu dari berdagang karet di Sabak, di sebuah kampung gitu loh. Bayangkan dari seperti itu gitu kan. Dan bagi saya, ya Allah, jadi memang betul janji Allah, manjada wajada ya, kurang lebih seperti itu. Itu bukan janji Allah, maksudnya itu sebuah pepatah ya. Tapi yang sangat-sangat berkaitan erat bahwa siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan dapat gitu. Jadi ya mungkin saya belum bisa sehebat beliau, akan tetapi kenapa saya tidak mendukung orang-orang yang ingin hebat seperti beliau atau lebih dari itu kan gitu. Sangat seorang Nurdin Hamzah itu memang seorang tokoh inspirasi di Jambi, legenda Jambi yang saya memang banyak mendapatkan cerita dari almarhumah Ibu Hasanah, almarhum Bapak Zulkifli Nurdin maupun adik-adik beliau tentang bagaimana cara pandang beliau
Sehingga bagi saya, kesimpulan saya, sosok Nurdin Hamzah itu seorang laki-laki yang penuh dengan visi. Iya, betul. Pandangannya sering jauh ke depan. Iya. Nurdin Hamzah berarti tidak ada pasti akan ada sakut pautnya dengan Pak Zulkifli Nurdin. Nah, Ibu Ratu Munawwaroh juga beberapa kali membuat story di Facebook, kemudian di Instagram, di WhatsApp segala macam itu mengenang foto-fotonya Pak Zulkifli Nurdin. Apa yang paling mengenang buat Bu Ratu seorang Zulkifli Nurdin ini? Beliau ini adalah sosok yang egaliter ya. Itu yang bagi saya harus sangat dikenang oleh anak-anak. Beliau sosok yang sangat mudah bergaul dengan siapapun tanpa memandang status apapun. Sangat low profile bagi saya ya. Dan beliau juga sosok yang sangat dermawan. Itu ciri khas yang saya lihat memang di keluarga besar Nurdin Hamzah itu sudah sangat terkenal ya, kedermawanannya seperti itu. Apa Bu poin yang mungkin secara pribadi lah Ibu sama Pak Zulkifli Nurdin, pesan yang paling mungkin katakanlah pasti sekarang berbekas gitu buat seorang Bu Ratu, apa ya? Secara pribadi sih terus terang tidak ada yang seperti apa Andika, karena beliau ini adalah sosok yang memang di semua tatanan kehidupan kami itu ada nasihat-nasihatnya gitu ya. Cuma memang beliau hanya selalu berpesan bagaimana untuk anak-anaknya diperbolehkan untuk silahkan kalian bereksplor dengan apapun. Tidak pernah ada kekangan, sekali. Iya, beliau menginginkan, kamu harus jadi dokter, kami harus jadi arsitek gitu. Karena kebetulan anak saya tuh ikut psikotes, yang besar itu menurut hasil psikotes itu bagus untuk jadi arsitek, karena memang dia pintar ngitung. Dulu waktu di Jambi kan memang kita ikutin sempoa gitu, dan ternyata alhamdulillah selalu juara gitu kan, terus pintar gambar juga. Nah yang adiknya itu memang punya care yang sangat tinggi kepada sesama dan sangat kritis gitu. Jadi waktu itu psikotesnya bisa jadi dokter, bisa jadi seorang politisi atau pengacara, kurang lebih seperti itu. Karena memang anaknya kalau almarhum bilang sih yang paling berani untuk berargumentasi di keluarga itu ya sebetulnya si bungsu ini gitu kan, yang dia yang paling berani untuk mengkoreksi ayahnya gitu kan. Sehingga beliau bilang, oke, silakan kalian mau jadi apapun, yang penting bertanggung jawab dengan pilihan. Iya, waktu beliau meninggal Ibu Ratu sangat tertekan sekali. Saya melihat langsung itu ketika di Kampung Manggis, kemudian juga di makam. Ibu pun sempat tidak mau pulang di makam, itu sangat histeris sekali. Dan sebenarnya Bapak Zulkifli Nurdin ini memang seorang tokoh pembangunan di Jambi, banyak sekali yang dibangun. Pembangunan supermarket, hotel, segala jembatan segala macam itu Pak Zulkifli Nurdin. Nah, kalau Bu Ratu sendiri apa kira-kira yang belum gitu yang mungkin disampaikan kepada Bu Ratu yang belum tapi ingin dibuat? Iya, banyak hal sebetulnya ya, terus terang Andika, artinya beliau kan, waduh andai saya ini punya lampu Aladin, saya ini mau gosok gitu loh untuk Jambi ya kan. Saking inginnya beliau bagaimana Jambi ini menjadi provinsi yang betul-betul maju. Dan memang waktu itu pun beberapa pengamat ekonomi Jambi juga bilang, Pak Gubernur ini berlari, mohon maaf ya, stafnya yang jalan di tempat. Mohon maaf, bukan mau menginikan stafnya saat itu, tapi sebetulnya mungkin karena memang belum tertular saja rasa ingin lebih baiknya gitu. Sehingga saya melihat bagaimana pemikiran-pemikiran beliau juga terkadang terbatasi oleh sekat-sekat birokrasi gitu kan. Hal yang betul-betul beliau ingin ingin selalu dalam benak beliau itu ada pertama persoalan listrik. Beliau bilang bagaimana bahwa kemajuan Jambi ini adalah juga dengan industri, ya kan? Bahwa memang di satu sisi kita juga menginginkan bagaimana agropolitan, masa pertanian. Kita waktu mungkin Andika boleh cek di awal-awal beliau menjadi gubernur, itu yang beliau lakukan adalah bagaimana mendorong pertanian di Jambi, sehingga saat itu seluruh bupati beserta istrinya itu diajak untuk studi banding ke Thailand. Saya juga ikut waktu itu selaku ketua PKK Provinsi Jambi beserta istri-istri bupati.
dan beserta para kepala dinas yang berkaitan. Kita melihat langsung di sana dan bukan mau shopping-shopping, tidak sama sekali, tapi melihat ke pertaniannya seperti apa. Dan saya melihat waktu itu luar biasanya Thailand. Bayangkan itu 21 tahun yang lalu, saya melihat saat itu kita kan dari pusat ibu kota datang ke petani, itu saat itu yang namanya telepon genggam itu sangat lancar. Sementara saat itu saya masih ingat untuk telepon genggam kita itu HP kita di Palmera saja udah mati kayak gitu sinyalnya, dan jalan-jalan waktu itu infrastrukturnya sampai ke lahan pertanian itu juga sudah sangat lancar. Kemudian juga yang saya lihat bagaimana pemerintahnya juga sangat concern. Waktu itu saya masih ingat brosurnya, waktu itu saya simpan, ada Bank of Agriculture. Jadi ada bank khusus yang menangani pertanian. Nah ini yang melihat saya bagaimana keseriusan pemerintahnya ya. Lepas bahwa mereka monarki ya, lepas dari itu memang berbeda monarki dengan demokrasi seperti kita gitu kan. Cuma saya melihat bagaimana keseriusan pemerintah itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Nah itu untuk masalah pertanian, tapi di satu sisi bagaimana agar terjadi sebuah akselerasi tentu industri gitu kan. Sayangnya industri di Jambi itu tidak bisa kemudian di-up dengan sangat cepat karena apa? Masalah listrik. Makanya begitu beliau menjadi gubernur juga salah satu yang beliau kejar, siapa yang mau bangun pembangkit listrik tenaga air saat itu, sehingga dapatlah, dan itu tidak mungkin pakai APBD, APBN, sehingga cara investor dapatlah waktu itu investornya dari Norwegia. Tapi ternyata ini itu kemudian berubah lagi. Alhamdulillah kan sekarang udah sama grupnya Pak Yusuf Kalla. Waktu bulan November yang lalu saya ngobrol sama Pak Yusuf Kalla kan, Bapak berapa sih nilai investasi Bapak di PLTA Kerinci ini, Batang Merangin? Beliau menjawab 15 triliun. Waduh, bagi saya itu angka yang besar. Saya bilang, Bapak kenapa Bapak bisa sedemikian yakin menanamkan investasi senilai 15 triliun itu? Beliau menjawab bahwa karena hutannya masih bagus. Makanya kenapa yang saya sangat menginginkan sekali pemerintah daerah di provinsi maupun di kabupaten yang dekat dengan PLTA itu, Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, tolong jaga betul gitu. Bapak Kapolda, Bapak Danrem, tolong jaga betul. Karena itulah salah satu titik penting nadir kita untuk bagaimana agar percepatan di Jambi ini bisa terlaksana gitu. Kemudian yang selanjutnya yang beliau sangat inginkan di masalah listrik itu adalah pelabuhan. Waktu itu juga saya sama almarhum masih di periode pertama beliau. Kebetulan kita ada dinas ke ke Bengkulu ya. Dan kita lihat langsung tuh sore-sore hanya bertiga berempat sama supir sama ajudan lihat pelabuhan yang ada di Bengkulu gitu. Jadi saya yang awam saat itu berpikir, kenapa Bengkulu yang ada di belahan Sumatera sebelah barat itu punya pelabuhan, sementara Jambi yang lebih strategis, ibarat ruko lah, ibarat tanah, ini tanah bagian depan, ini bagian belakang gitu. Apa ini punya pelabuhan, Jambi kok belum gitu. Jadi waktu itu beliau sangat kejar masalah pelabuhan. Itu eyewitness-nya saya gitu ya, selaku istri beliau saat itu. Dan ketika saya berbincang sama Pak Yusuf Kalla juga di November yang lalu, kebetulan kita berbincang agak cukup lama tuh, sekitar 1,5 jam. Dan beliau bilang langsung ya Bu? Langsung. Saya memang biasa ke rumah Pak Yusuf Kalla itu dulu waktu saya tinggal Jakarta seminggu sekali. Seminggu sekali kenapa? Karena saya ngaji di tempat beliau, di rumah beliau sama Ibu Mufidah. Hubungan kami alhamdulillah sangat dekat. Jadi ngobrol dan Pak JK bilang, Ratu jangan pernah berpikir Anda untuk bagaimana added value di Jambi terjadi selama tidak ada pelabuhan. Saya bilang, oh iya ya, saya kan selalu membaca di koran betapa mengeluhnya orang, betapa mengeluhnya yang punya perusahaan akibat pelabuhan ini gitu kan. Kemudian selama proses kampanye, saya juga ngobrol banyak sama para pengusaha ini. Kemana sih Pak dikirim produk hasil bumi Jambi ini? Ya Pinang, ya kopi gitu kan, dan lain sebagainya. Bilangnya, oh ke Medan Bu, oh ke Jakarta Bu, oh ke Surabaya. Waduh, jadi yang dapat untung mereka gitu. Bayangkan jika itu di pelabuhan Jambi gitu kan. Makanya potensinya ya. Makanya kan yang dikirim oleh kita mentah terus gitu kan. Kalau kita mau produk, bikin pabrik,
Oh, pabrik pelabuhan ada, kita bisa bikin pabrik, jumlah tenaga kerja yang terserap akan ribuan gitu. Betul. Masalah bagaimana orang sekarang, aduh saya pingin kerja. Banyak kan yang suka messenger ke saya, Bu, pingin kerja. Saya bisa apa gitu sekarang? Saya bukan bagian dari pemegang kekuasaan gitu kan. Iya, mudah-mudahan nanti ada penerusnya dan bisa melanjutkanlah program pembangunan yang terhambat, yang sempat terhenti gitu. Iya. Tadi Ibu ngomong soal 2 putri. Yang pertama usianya berapa ya, Bu? 22 tahun ini, insya Allah 20. Yang kedua? Yang kedua 20 tahun. Saya tebak Ya. usia Ibu ini 30. Allah, Andika. Mau ditraktir di mana? Enggak, soalnya kalau lihat dari tampilannya nggak mungkin bener kalau di atas 45-an kayak. Saya 45 belum sih. Hah? Belum saya. Kalau 40? 40 udah lewat lah. Aduh. Enggak, ini kalau mohon maaf ya, ibu kota itu kan ibu-ibunya itu kalau awet mudanya sedikit-sedikit ke dokter, operasi ya, lifestyle mereka lah begitu. Ibu Ratu seperti itu juga. Enggak lah, ngapain? Sayang uangnya. Bagaimana itu Bu Mending supaya beli pempek. menjaga stamina seperti itu? Saya itu tidak pernah operasi. Tidak pernah. Ya? Tidak pernah. Karena bagi saya, justru saya sangat melarang siapapun untuk operasi plastik. Itu kan sudah tidak beriman terhadap kode-kodar Allah ya bagi saya gitu. Apa yang Allah kasih itu kasih yang terbaik gitu. Kenapa kita jadi berpikir Allah nggak kasih yang terbaik? Bagi saya itu udah menyangkut keimanan kita. Dan bagi saya sih, untuk apa sih gitu? Manfaatnya apa? Bagi saya itu jadi seolah membodohi diri saya sendiri, membohongi diri saya sendiri ke operasi. Oke, orang bilang cantik, tapi kan kita tahu cantiknya karena operasi plastik buat apa gitu kan. Dan bagi saya kecantikan itu kan sifat dunia ya, nggak hakiki, nggak perlu untuk saya kejar. Itu saya ya. Setiap orang kan tentu punya pandangan berbeda dan saya hargai itu, silahkan saja. Tapi bagi saya sih tidak, itu jalan yang tidak akan pernah saya tempuh insya Allah. Dan bagi saya yang terpenting yang kedua, kecantikan yang paling penting itu kan dari hati. Itu sudah merupakan sebuah rangkaian. Ketika hati kita memang hati yang selalu ikhlas, ridho terhadap apapun ketentuan dari Allah, itu akan terpancar dengan sendirinya dalam wajah kita. Bukan masalah cantik itu, oh hidungnya begini, pipinya begini, bukan. Tapi bagaimana ketika kita memandangnya, kita penuh dengan kesejukan. Bagaimana ketika kita memandangnya, kita merasakan nyaman. Kita merasakan bahwa ada sebuah chemistry yang enak, yang sejuk seperti itu. Iya. Makan apa, Bu? Kira-kira kan mohon maaf stabil gitu untuk tubuhnya, tidak pasti ada tips sendiri nih makanan dari keluarga terus menjaga makanan seperti apa gitu. Saya itu termasuk sebetulnya orang yang tidak begitu disiplin masalah makan. Masih suka makanan yang kadang-kadang ya, walaupun memang saya berusaha, saya sangat jarang makan makanan junk food. Itu bisa sekian tahun baru beli burger, itu seperti itu. Yang pasti saya selalu berusaha minum air putih gitu. Jadi yang minuman yang berkarbonasi itu hampir tidak pernah gitu. Ada sesekali, tapi itu bisa mungkin 5 tahun sekali gitu ya. Kemudian juga saya sangat suka sayur. Jadi setiap makan itu pasti harus ada sayur gitu. Jadi kalau mau ditanya apa makan, saya makan sangat simpel. Kalau dulu malah saya sukanya raw food, makanan mentah. Iya, tapi harus dipastikan makanan mentahnya itu bersih, bebas pestisida. Sayurnya sayur mentah. Ikan juga kayak orang Jepang kan sashimi mentah. Tempe mentah. Sebetulnya bukan mentah, tapi itu kan sudah dikukus, cuma nggak usah digoreng gitu kan. Lebih sehat itu dibacem kayak gitu-gitu. Ya mencoba olahraga, diusahakan harus selalu ada paling tidak seminggu 5 kali gitu. Mungkin kalau Senin, Kamis kita takut karena puasa gitu. Sebetulnya insya Allah bisa kok, cuma
kita tuh diganggu setan ya, was-was gitu kan. Sebetulnya insya Allah mampu. Jadi mencoba sebetulnya pola sehatnya saya itu mencoba lihat cara orang-orang yang sudah sukses sehat, dan yang terpenting sebetulnya kita itu punya contoh yang sangat baik itu Rasulullah, karena saya seorang muslim. Beliau itu hampir dikatakan tidak pernah tidak pernah sakit ya. Karena ya sangat menjaga tidur lebih cepat, tidak begadang. Saya sangat menghindari begadang seperti itu. Ibu pernah di Jakarta beberapa tahun, kemudian di Jambi beberapa tahun. Pertanyaan cuma satu, Jambi atau Jakarta? Jambi. Kenapa Jambi? Nggak tahu ya, mungkin karena sudah minum air Sungai Batanghari ya. Jadinya harus tinggal di Jambi. Iya, dulu itu saat almarhum menjadi gubernur dan saya selaku istri beliau, itu saya bisa berapa bulan tuh nggak ke Jakarta. Karena apa? Iya, saya sangat menikmati gitu kan. Kalau orang mungkin bilang, ngapain sih, teman-teman saya yang di Jakarta bilang, kotanya kecil, tidak ada mall yang hebat kayak Jakarta. Saya bilang saya nggak suka mall, masalahnya. Jadi saya kalau ke mall itu karena memang ada sesuatu yang harus saya beli. Kalau enggak ya saya nggak mau ke mall gitu. Dan saya itu penyuka pasar tradisional gitu kan, dan itu adanya di Jambi. Jadi pernah ya, ke pasar tradisional Ibu? Sering lah. Coba sekali-sekali nih boleh. Sering lah. Ayo kapan-kapan ya, kita ke pasar ya. Kalau udah nggak corona. Kita coba ke pasar Angso Duo, kita challenge Ibu ya. Saya ke Angso Duo, pasar keluarga, Talang Banjar, pasar 46. Enggak habis gitu Bu? Enggak lah, saya orang biasa nih Kak. Saya orang biasa, justru sangat hobi ke pasar-pasar tradisional. Menyenangkan karena kan di Jambi itu sangat kaya ikan ya. Jadi dulu waktu almarhum ada, beliau itu kan sangat suka ikan. Jadi saya lihat langsung ikannya seperti apa, tahu kan yang beliau suka itu ikan apa segala macam. Jadi sangat menikmati dan suka ketemu makanan yang itu nggak ada di tempat lain gitu. Saya pernah loh waktu itu, saya masih tinggal di Jakarta. Kebetulan saya kan pengurus sama Ibu Yusuf Kala saat itu di Dewan Kerajinan Nasional. Ya seperti biasa lah, ada grup gitu kan. Jadi saya share, ibu-ibu saya lagi di Jambi nih, mau pulang ke Jakarta, lagi di pasar. Ibu-ibu mau pesen apa? Saya liatin lah yang ada di pasar itu apa gitu kan, pasar tradisional. Dan ramai tuh kan di grup saya juga ada ibu-ibu menteri kan. Wah, Mbak Ratu itu ada jengkol, saya pesen jengkol ya. Saya bilang, kenapa Bu? Di Jakarta susah nyarinya. Sebegitu akrabnya Ibu ya. Oke, baik, alhamdulillah. Bincang-bincang kita dengan Bu Ratu, sebenarnya banyak hal yang mau kita kupas dari Bu Ratu, tapi kita simpan dulu. Mungkin lain waktu ada beberapa lagi yang kita sampaikan. Terima kasih sekali Bu Ratu Munawwaroh. Mohon maaf. Ini sebenarnya sudah dulu pengen podcast sama Bu Ratu, cuman kesempatannya memang semua berdoa semoga corona, Covid ini cepat berhenti. Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, demikianlah tadi diskusi kita dengan Bu Ratu Munawwaroh. Semoga bermanfaat. Tonton terus channel kami. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.